Saudara, program makan bergizi gratis kini sudah memasuki pekan keempat. Per 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut sudah ada 650.000 orang yang menikmati makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana bilang hingga April nanti target penerima makan bergizi gratis mencapai 3 juta siswa. Kemudian pada periode April hingga Agustus, penerima MBG ditargetkan sebanyak 6 juta siswa. Selanjutnya makan bergizi gratis, saudara, dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah dalam APBN tahun 2025. Kepala Badan Gizi bilang butuh tambahan setidaknya 100 triliun rupiah agar pada akhir tahun 82,9 juta penerima dapat menikmati makan bergizi gratis. Saudara, selain tantangan soal pembiayaan, yang juga jadi sorotan adalah soal menu. Mulai dari ketersediaan susu hingga alternatif sumber protein. Kita akan bahas hal ini seusai tayangan berikut ini. Terus ini biasanya dikasih susu cuma diganti dengan tahu. Untuk harapannya kamu lebih senang dapat tahu atau dapat susu? Susu sih. Yang rasa stroberi. Aku suka banget itu. Kamu suka sayur nggak? Enggak. Tapi ini kan ada makanan sayur nih. Terus gimana dong? Tak kasih ke temen. Untuk dari rumah kan karena mengejar waktu, jadi biasanya masak telur. Di sini ini lauknya ada kadang ayam, terus kemarin ada daging juga, jadi lebih mantap. Rasanya sih terbilang enak-enak aja sih Mas Yan. Setiap hari dapat susu apa baru berapa kali dapat susu? Baru sekali. Baru sekali. Harapan kamu susunya selalu ada gitu ya? Iya, pastinya. Sejak dimulai pada 6 Januari lalu, anak-anak mengaku puas dengan menu makan bergizi gratis. Hanya saja ketersediaan susu tetap jadi yang paling dinanti. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, susu bukan menjadi menu utama dalam MBG. Susu kan tertentu aja kan, nggak tiap hari. Iya kan? Ya susu memang ada impornya, dari seperti biasa saja. Tapi yang lain dari disesuaikan dengan pangan di daerah. Pemerintah terus mengutak-atik variasi menu makan bergizi, terutama untuk kecukupan protein selain susu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membuka opsi serangga dapat menjadi salah satu menu makan bergizi gratis sebagai asupan protein. Jika masyarakat sudah terbiasa, maka salah satu proteinnya bisa dari serangga. Yang sudah biasa, satu sebagian daerah Gunung Kidul dengan belalang, sebagian Papua dengan ulat sagu. Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional juga melontarkan usul susu bisa diganti dengan telur dan daun kelor. Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati menegaskan, menu serangga dimakan bergizi gratis adalah alternatif, bukan menu utama. Jadi ini alternatif protein sebenarnya, mungkin nanti Prof. Ali juga bisa menjelaskan. Di beberapa tempat memang itu sudah biasa dikonsumsi ya, baik untuk lauk maupun untuk camilan atau snack ya. Nah tetapi kemudian kalau kemudian suatu daerah ini memang masih punya banyak opsi yang lain dan tidak terbiasa atau tidak umum gitu ya mengkonsumsi itu, ya tentu akan menggunakan bahan yang lain. Wacana belalang masuk menu makan bergizi gratis disambut baik sejumlah warga di Wonosari, Gunung Kidul. Warga mengakui meski rasanya enak, harga belalang cukup mahal. Rasanya kayak apa sih? Gurih. Kayak apa? Udang. Kalau nanti dipakai buat makan bergizi gratis mau nggak? Mau. Emang nggak geli apa gimana gitu? Saya. Iya, bagus. Setuju. Kalau dari sisi harganya Ya itu yang pokoknya sisi harga ya terlalu mahal memang sih. Ini mungkin bisa dipindum istilahnya, dibagi-bagi dikit-dikit. Menurut ahli gizi dari IPB, Ali Khomsan, sebaiknya pemerintah mengutamakan sumber protein konvensional, terutama ikan, sebab Indonesia adalah negeri bahari. Ali menambahkan, apakah anak-anak akan menyukainya? Tetapi tentu saja sebagai alternatif kita utamakan dululah makanan yang konvensional. Konvensional itu kita punya daging ayam, punya telur puyuh.
Bahkan negara Indonesia ini 2/3 adalah wilayah bahari, di mana kita harus memanfaatkan ikan semaksimal mungkin. Sehingga saya kira ini menjadi potensi yang harus digarap dulu daripada kita menggarap laron ya, kemudian ulat sagu, belalang goreng dan sebagainya. Yang kita juga belum tahu ini produksinya seberapa banyak di wilayah-wilayah tertentu. Kalau itu menjadi makanan eksotis, misalnya belalang goreng di Gunung Kidul, seberapa banyak sebenarnya siswa yang bisa menyukai belalang goreng. Demikian pula ulat sagu ya. Makan bergizi gratis jadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai sejak awal Januari. Prabowo ingin program ini dipercepat agar pada akhir tahun 82,9 juta target penerima dapat merasakannya. Tim Liputan Kompas TV. Utak-atik sumber protein makan bergizi gratis. Selain susu, kita bahas bersama juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Hariko Wibawa Satria, kemudian Bapak Warsito, Guru SMK Negeri 2 Wonosari, dan Toto Sudargo, ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radit. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Gimana Kak Radit? Baik, Ya. saya ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, Kepala Badan Gizi kan kerap melontarkan ide nih soal menu ya. Salah satunya kemarin ada ide serangga, lalu juga ada ulat sagu kalau saya tidak salah ya kemarin. Ini siasat gizi atau jangan-jangan malah siasat anggaran, Mas Hariko? Iya, terima kasih Mas Radit. Ya. Salam hormat pemirsa Kompas TV. Mengenai serangga ya, kami sangat menghormati ya tanggapan dari saudara kita para netizen. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh masyarakat. Nah, mengenai serangga ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Badan Gizi Nasional tidak pernah menetapkan satu jenis makanan apapun atau satu jenis menu apapun sebagai standar menu nasional, termasuk serangga. Ya. Yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional adalah standar komposisi gizi, angka kecukupan gizi. Nah, Mas Radit, pertanyaannya adalah mengapa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional? Jadi begini, karena di bumi ini ya, Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk yang terbesar keempat di dunia, jumlah penduduknya. Kita punya lebih kurang 283 juta jiwa. Ada 1.340 suku bangsa, ini termasuk yang terbesar di dunia. Jadi kita ada 38 provinsi, lebih kurang 514 kota kabupaten, 7.281 kecamatan, 84.000 desa. Nah, sementara ini Mas Radit, hanya lebih kurang 10 daerah yang punya makanan khas dari olahan kearifan lokal ya. Maksud dari Badan Gizi Nasional itu terkait serangga, pernyataan itu adalah dialamatkan kepada lebih kurang 10 daerah yang punya makanan khas olahan dari serangga. Jadi bukan berarti wacana terkait dengan serangga itu akan diterapkan terhadap 38 provinsi atau 514 kota, tetapi hanya pada lebih kurang 10 daerah. Jadi kalaupun kita sebut daerah, itu bukan berarti semua populasi tersebut makan serangga. Ya, Mas Hariko, ini yang kita pahami juga sebenarnya bahwa ini tidak akan diterapkan secara nasional. Ini yang kita pahami bahwa ini ada beberapa menu-menu yang punya protein tinggi di beberapa daerah yang punya kekhasan di daerah tersebut, seperti salah satunya ya belalang lah ya, atau serangga. Nah, saya juga punya contoh sebenarnya belalang di Gunung Kidul misalnya. Tapi berdasarkan riset ternyata belalang di Gunung Kidul ini juga mahal. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Ini jangan-jangan bukan siasat gizi atau siasat anggaran. Ini yang mana yang komposisinya lebih bisa plug and play lah kasarnya untuk benar-benar diterapkan baik dari sisi anggaran memenuhi syarat, sisi gizi juga memenuhi syarat begitu, Mas Hariko. Baik, sekali lagi di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG itu ada seorang ahli gizi. Ya, ahli gizi ini kemudian bekerja sama dengan Bappenas, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, kemudian dinas terkait
Kemudian yang pertama dilakukan adalah melakukan data terhadap sumber pangan lokal, kemudian data-data lainnya. Nah, dari situ ahli gizi lah yang akan merumuskan menu mana yang sesuai dan memenuhi gizi atau angka kecukupan gizi tadi. Adapun menu-menu yang disebutkan tadi itu dalam rangka memberikan informasi, ya, dalam rangka memberikan informasi, belum merupakan satu keputusan dari ahli gizi, karena itu adalah kewenangan dari ahli gizi yang ada di situ. Kalau memang dirasa hal itu mencukupi sesuai dengan anggaran yang tersedia, kemudian angka gizinya juga akan cocok, maka bisa jadi hal itu digunakan. Tapi seperti yang Mas Radit sampaikan tadi, kami berterima kasih. Banyak yang beranggapan demikian, ada tanggapan positif, ada tanggapan negatif. Namun apa yang kami sampaikan pada sore hari ini adalah karena kami melihat ada anggapan bahwa ini akan diterapkan secara nasional, tidak sama sekali lagi terkait dengan serangga itu hanya untuk daerah yang memang punya sejarah, punya budaya dengan makanan khas olahan dari serangga, bukan untuk setiap sekolah. Ya, ini kebetulan sore hari ini juga ada seorang guru dari SMK Negeri 2 Wonosari, Pak Warsito. Kami juga pengen tanya-tanya kepada Pak Warsito nih. Memang sudah terbiasa ya Pak ya, anak-anak ini menyantap menu belalang untuk jenis santapan? Terima kasih Bapak. Ya. Untuk anak-anak di era sekarang, sebenarnya itu termasuk bagaimana pembiasaan di rumah masing-masing. Ketika di rumah sering ada sajian, kita disampaikan ada belalang, kemudian mungkin serangga yang lain, itu memang bisa dikatakan itu menjadi santapan yang lezat bagi anak-anak itu sendiri. Tapi melihat dari sekarang yang ada ini, dan hampir semua orang tua itu juga pembiasaan makan belalang atau sejenis serangga itu tidak seperti dulu, itu sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Yang kedua, betul, ketika kita ada secara viral di media massa belalang Gunung Kidul, itu luar biasa, tapi sekarang harganya mahal. Ya, dijangkau untuk secara umum itu udah nggak murah lagi begitu, Pak Warsito? Mahal, Pak. Jadi satu step plus itu sekarang kecil itu 100.000. Sehingga kalau kalau di SM baik. Pak Warsito, kalau di SMK Anda sendiri asupan protein sendiri yang diberikan oleh program makanan bergizi gratis apa saja, Pak? Untuk sementara ini untuk menu gratis memang belum berjalan ya. Tapi belum ada justru di SMK Anda ya? Belum. Nah ini juga jadi catatan nih. Ya, salah satunya di SMK Pak Warsito, di SMK 2 Wonosari ya Pak ya, belum ada program makanan bergizi gratis. Ini belum Pak. Tapi untuk anak-anak, kita pembiasaan mereka sudah membawa makanan tiap hari, itu sudah menjadi kebiasaan di SMK 2 Wonosari. Sehingga sebelum ini makan gratis berjalan pun anak-anak sudah terbiasa membawa sekolah begitu ya, dan membawa makan sendiri. Saya tanya juga ke ahli gizi dari UGM ini, ada Bapak Toto di sini. Pak Toto, kalau melihat alternatif tadi yang dimunculkan oleh Badan Gizi Nasional, ada belalang, ada serangga, ada juga ulat sagu katanya. Ini asupan proteinnya memang sudah seimbang dengan protein-protein yang biasa diberikan dalam sebuah menu makanan, terutama yang ada di makanan bergizi gratis ini, Pak Toto? Baik, terima kasih Pak Radi. Pertanyaan sangat menarik ya, bahwa saya sepakat dengan Pak Satrio tadi disampaikan bahwa menu untuk belalang lalu ada ulat sagu dan sebagainya adalah tidak ke semua wilayah. Kami tahu betul wilayah-wilayah yang produksi belalang dan ulat sagu. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Silakan Pak, lanjutkan Pak. Suara saya terdengar. Ya. Lalu berikutnya lagi bahwa harus diingat bahwa para ahli gizi yang mendesain menu di lapangan itu sesungguhnya akan ketemu setiap menu kalau siklusnya baik adalah sekitar lagi. Jadi
ulat sagu maupun belalang itu adalah hanya salah satu alternatif yang akan diluncurkan. Tetapi saya garis bawahi, sepakat dengan Pak Satrio, tidak di semua wilayah yang ada. Tapi harus diingat bahwa tadi juga Pak Ali Komsan, sejawat kami, itu juga menyampaikan bahwa kenapa tidak kembali ke konvensional. Ini kan sebuah alternatif ya, sepakat konvensional. Lautnya, protein itu kan ada, banyak. selain hewani ada nabati juga gitu Pak Toto. Ini juga bisa dipenuhi sebenarnya dari protein nabati. Diproduksi itu, ya. Tetapi saya sampaikan bahwa sesungguhnya untuk belalang itu, kalau saya lihat nilai gizinya, per 100 gram belalang, walaupun mahal, tadi disampaikan oleh Pak Warcito, itu per 100 gram itu sekitar 151 kilokalori. Cukup besar. Saya bayangkan 150 kilokalori itu sama dengan 1 centong nasi tinggi. Seperti warung Padang, ketika kita lihat nasi ditungkepin, itu sebesar itu. Ya, kalorinya yang menghasilkan itu. Yang kedua, yang saya salut adalah proteinnya. Per 100 gram belalang itu proteinnya sekitar 14 gram. Jadi hampir ekuivalen sama dengan, hampir mendekati dengan telur maupun lele. Itu mendekati sana. Cuma tadi sampaikan, kalau per renteng belalang adalah sampai 100.000, sedangkan telur per kilo adalah sekitar 35, maka akan pilih telurnya. Kenapa? Begitu telur diorak-arik, maka sesungguhnya setiap protein yang ada akan terserap dengan sempurna. Itu yang hebatnya. Ya, makanya kenapa Pak Ali Komsan mengatakan kembali ke konvensional. Ya. Artinya variasi menu selain hewani kan sebenarnya banyak juga ya Pak Toto. Variasinya. Ya. Banyak. Pertama, ini yang harus juga dirumuskan bersama sepertinya. Dapat cuplikan. Iya, dengan ahli gizi tentunya yang ahlinya. Tadi saya mendapat cuplikan wawancara tadi yang disampaikan bahwa sayurnya dimakan nggak usah khawatir bahwa kita para penyedia pangan untuk menu bergizi gratis itu sungguhnya ada protein hewani dari sumber telur, ikan, lalu daging ayam, lalu mungkin belalang, lalu mungkin ulat sagu dan sebagainya. Itu adalah sebuah variasi. Tetapi harus diingat bahwa ada protein nabati. Apa itu misalnya? Ada tahu, ada tempe, dan sebagainya. Ya. Satu hal lagi. Karena variasi menu itu sekarang tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi adalah menu seimbang, sehingga setiap anak akan ketemu dengan karbohidrat, misalnya apa? Misalnya nasi dan hasil olahnya, protein hewani, masyarakat tahu semuanya, dan nabati dari tahu dan tempe, serta sayur dan buah. Memang harusnya sayur dan buah ada dan dikonsumsi oleh anak-anak. Tapi kami tahu bahwa behavior anak-anak itu atau perilaku anak-anak untuk konsumsi sayur nggak mau. Ganti saja dengan apa? Dengan buah. Karena apa? Buah menjadi istilah kami untuk kesehatan sebagai pendorong untuk bagaimana protein nabati itu bisa diserap sempurna oleh tubuh. Artinya, ini yang penting. Kuncinya sebenarnya tadi ada di kata, kuncinya ada di kalimat pemenuhan gizi seimbang. Kalau begitu saya juga ingin tanyakan ke Mas Hariko. Sampai kapan kira-kira pemenuhan gizi seimbang ini bisa terpenuhi oleh program makan bergizi gratis, terutama tadi jangankan di daerah-daerah lain, tadi ini malam hari ini juga kita berbincang dengan Pak Warsito di SMK 2 ini, belum ada program yang masuk ke sana. Kira-kira kapan bisa memenuhi gizi seimbang tadi yang disebut oleh Pak Toto? Ya, terima kasih Mas Radit. Terima kasih pada Pak Toto sebagai ahli gizi. Kami memang sangat percaya dengan ahli gizi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Toto. Program makan bergizi gratis ini secara bertahap ya, untuk tahun 2025 ini targetnya 15 sampai 17,5 juta masyarakat penerima manfaat. Memang kalau kita melihat di semua negara yang memulai program makan bergizi gratis ini memang tidak bisa langsung kepada seluruh penerima manfaat. Namun demikian, karena ada pelajar yang mengucapkan terima kasih, namun ada juga pelajar yang mengucapkan protes kemarin di media sosial, maka Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas. Intinya Presiden akan berupaya pada tahun 2025 ini akan seluruh
penerima manfaat akan mendapatkannya. Oke. Dan memang ini responnya sangat positif dari para kepala daerah. Mereka juga ingin terlibat, membantu, menganggarkan untuk program makan bergizi gratis. Kemudian sekali lagi terkait dengan serangga tadi, kami sudah menyampaikan Badan sudah Gizi disampaikan Nasional tadi ya. tidak pernah menetapkan satu jenis. Ini adalah makanan untuk apapun. daerah-daerah tertentu yang punya kearifan lokal. Baik, Pak Warsito, singkat, kalau memang ada sebuah pilihan untuk memenuhi gizi yang seimbang di sekolah Anda di SMK 2, apa yang jadi harapan Anda untuk pemenuhan gizi di program makan bergizi gratis ini? Terima kasih, Bapak. Pemenuhan gizi seimbang menurut saya itu yang terjangkau oleh masyarakat. Yang pertama itu, ketika dipaksakan, kemudian masyarakat sendiri akhirnya secara umum tidak bisa diikuti oleh masyarakat dan anak utamanya, terus anak didik kita itu kan ada kemauan yang berbeda. Contoh belalang itu secara umum emang anak suka, tapi ada juga anak yang melihat aja takut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang secara umum masyarakat itu bisa, itu kan tadi sampaikan barangkali telur, variasiannya mungkin yang lain, begitu Bapak. Oke, baik. Kuncinya memang tadi seperti yang dibilang Pak Toto, ini sangat menarik, pemenuhan gizi yang seimbang. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi pemenuhan gizi seimbang yang tentu saja harus dipenuhi segera oleh program makanan bergizi gratis, jadi komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Presiden Wibawa Satria. Terima kasih Mas Radit. Pak Warsito, guru SMK Negeri 2 Wonosari, dan ahli gizi UGM Bapak Toto Sudargo. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak.